Lu turun ke sini ya, lu ngopai-ngopai santai, makan ubi rebus, makan singkong goreng ya. Silakan sambil duduk, silakan sambil tiduran ya. Lu nikmatin deh, segala macam kepenatan lu hilang dalam sesaat. Bos, ketemu lagi dengan gue, Adi, dengan temen gue, Bondan. Di mana? Di channel kesayangan lu semua, di Brother House Indonesia. Bos, kali ini gue sedang berada di lokasi yang sedikit berbeda. Kenapa? Kalau seandainya misalkan lu nanti akan dengar suara ngangeng, lu jangan terkejut ya. Gue bukan di tengah jalan raya, bukan. Tapi kebetulan karena memang lokasinya ini, nah kalau ini bukan yang gue maksud ya. Ngangeng gue maksud adalah bukan suara bini yang lagi ngomel karena pengen dibeliin tas Hermes, bukan. Atau bini gue pengen dibawa ke Kapadokia tapi apalah daya gue masih sibuk. Gaya banget gue. Ya, gue lokasinya sedang berada di area Sentul Sirkuit. Nah, nama projectnya apa? Gue akan spell. Gue langsung aja kalau sama lu semua untuk lihat pelangnya, oke? Nah bos, baca ya. Ini Citra Sentul Raya New Integrated City ya, di area Park Avenue dan tipenya tipe Alpen bos. Lebar bangunan 85 meter persegi, lantainya 140 meter persegi, ada 3 kamar tidur, ada 3 kamar mandi dan 1 carport. Oke, sekarang kita bahas bagian atasnya dulu ya bos ya. Gue pengen liatin nama lu semua pas bagian fasadnya ini. Nah, pasti hafal ya. Kalau model-model seperti ini bukan klasik ya. Bukan klasik atau tropis, masih ada tropisnya nggak sih? Kesan tropisnya masih ada. Kenapa? Masih ada kaca-kacanya. Tapi yang paling dominan adalah ini konsepnya adalah modern minimalis bos. Oke? Kita ngelihat dari fasadnya ini ada variasi maju mundur ya, maju mundur, terus ada beberapa frame di situ yang di list putih ya, ada dominasi warna krem juga di bagian bawah, di atasnya ada ornamen warna coklat dibikin kesan kayu, tapi itu adalah bukan kayu. Oke, bahas dulu bagian atapnya ya. Bagian atapnya ini adalah atap limas bos ya, atap limas dengan ada plat beton di bagian bawahnya ya. Ini ada yang bentuknya vertikal. Bentuknya vertikal itu bukan kayu bos ya. Gua udah telisik, bahkan gue udah dekatin di bagian bawah. Ini ternyata adalah hollow bos ya. Jadi ini adalah salah satu variasi, menurut gue sih efektif ya. Menurut gue efektif karena kesan kayunya dapat dan bikin rumah ini kesannya memang modern minimalis tapi ada unsur tropisnya dikit gitu ya. Nah, itu ada besi hollow ya di atas, di jendelanya kita lihat bahwa itu kusennya itu kusen warna putih, dibikin clean, ada yang mati, jendela mati, ada jendela yang aktif bisa dibuka tutup. Nah, di sebelah kanannya ini ada dinding warna abu. Abunya bisa dibilang abu tua lah ya, abu tua, dan dindingnya dibikin simple ya, dibikin simple gitu aja, hanya diplester dan dikasih tali-talian sedikit. Nah, itu ada kaca yang sepertinya itu adalah untuk area tangga, sepertinya begitu. Ya, di sebelah kanan dari rumahnya ini ada balkon, tidak terlalu besar. Ini lebih sifatnya fungsi untuk kamar, kayaknya begitu. Nanti kita lihat aja ya kalau ke atas apakah ini memang untuk area kamar. Dan di sebelah kanannya itu adalah jendela aktif yang bisa dibuka tutup. Oke, sekarang kita masuk. Nah, sebelum masuk bro ya, ini ada pagar kan ya. Pagar ini memang udah gue buka biar nggak ribet nantinya ya. Nah, dari pagarnya ini sebenarnya materialnya ini material hollow, namun memang
Yang menjadi menarik di sini adalah memang dibikin variasi. Gue buka dikit ya. Dibikin variasi, ada tebal tipis ya. Ada yang gede, ada yang kecil gitu. Ini dibikin variasi. Nah kebetulan kemarin kan baru ada perayaan ya untuk umat Kristiani, jadi ada begini-beginian. Gitu. Oke, langsung aja di bagian bawahnya dulu. Di bagian bawahnya ini menggunakan material homogeneous style, warna abu, ada corak-corak batu alamnya, abunya abu muda, dan ada sedikit variasi dengan ukuran size yang memang lebih kecil. Ya, ini abu tua. Nah, kayak begitu. Untuk mobil bisa dibilang ini cukup untuk satu mobil dan motor saja. Kalau untuk dua mobil sepertinya ukurannya masih kurang, bos. Nah, kayak begitu. Nah, di sebelah kanannya ini ada area yang masih memungkinkan kalau misalkan lu jadiin taman, karena memang tanahnya ini kan 140 ya, bos ya, 140. Jadi kalau area luarnya ini memang lebih baik dimaksimalkan aja untuk area taman. Nah, kan sekarang ini kan banyak rumah-rumah yang mungkin karena ukurannya memang terbatas, di area taman ini kebanyakan akhirnya dibikin ruangan tambahan untuk menerima tamu. Nah, bagian depan suka dibikin roster dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau untuk ini, kebetulan memang luasannya sudah cukup 140, jadi memang banyak area-area opennya yang diaplikasikan dari rumah untuk tanah seluas ini. Untuk di dindingnya ini kesannya mewah banget ya, bos ya. Nah, biasanya yang seperti ini, material yang digunakan itu adalah sejenis marmer atau granit. Namun ini materialnya bukan itu, bos. Dengan bisa menggunakan low budget, tapi kesan mewah yang didapatkan itu, ini bisa didapatkan dengan material homogeneous style, bos. Jadi ini adalah homogeneous style yang secara size ini adalah 120 kali 60. Namun kalau untuk rumahnya ini kalau pendapat Brother House ya, Brother House. Jadi mungkin karena memang size-nya adalah 120, sementara ukuran dari dindingnya yang ditempel ini memang ukurannya ada bagiannya yang nanggung. Kalau menurut gue sih lebih baik ya, menurut kita lebih baik jadi nggak dibikin zigzag gitu. Jadi kalau misalkan ini mau dibikin lurus aja, nut sambungannya di pas bagian sini gitu. Jadi lurus ke sini nutnya. Nah, di sini baru yang utuh yang 120-nya gitu, bos. Jadi lurus seperti itu. Itu sih pendapat kita aja ya. Walaupun memang setiap orang mungkin punya sudut pandang masing-masing. Ya, kalau ini sih, this is looks so expensive, bro. Jadi kalau mau pakai bahan yang kesannya mewah, pakai homogeneous style, itu akan bikin rumah lu sangat keren, bos. Oke, nah di sini, ini value-nya juga yang bisa gue spell di rumah ini adalah bukan bahan aluminium, bos. Jadi ini adalah UPVC. Kalau UPVC, banyak orang tahu, taunya PVC ya. Kalau PVC itu kan biasanya dipakai untuk bahan-bahan sejenis untuk pintu kamar mandi. Orang pada tahunya biasanya seperti itu. Bahan-bahan yang biasanya dipakai untuk ornamen itu. Nah, sebenarnya secara basic itu adalah bahannya plastik. Namun kalau UPVC dibikin lebih keren lagi. Speknya memang plastik, namun memang sudah dibikin sedemikian rupa. Jadi bahannya ini jadi bisa keras, bos. Jadi sudah tidak bisa elastis lagi seperti PVC. Ini sudah keras dan memang ini jadinya lebih ramah lingkungan. Jadi bisa diurai gitu sama bumi. Nah, gitu. Jadi ini something positif dari rumah ini menggunakan kusen, menggunakan material UPVC. Ini adalah bagian ventilasi ini lebih ke untuk area dapur ya, bos ya. Jadi kalau untuk area dapurnya ya, ini sudah dikasih jendela yang hidup, dua-duanya jendela hidup dan ini bisa dibuka tutup. Nanti kita lihat apakah ini dibuka saja ataukah sifatnya digeser ya. Dan ini ada penutup ya, penutup apa namanya, lupa lagi gue. Iya, topi-topian gitu. Oke, siap. Ini nih, bos. Ini yang gue bilang tadi, ini adalah bahannya hollow. Ya. Kalau pakai kayu kan, pastinya kan berat ya. Kayu solid berat. Tapi kalau ini hollow, bos. Gua tepuk. Nah, ini adalah hollow. Ini salah satu teknis membuat rumahnya kesannya mewah,
tapi materialnya nggak berat gitu bos. Nah untuk lantainya sendiri sama, ini menggunakan material homogeneous tile dengan sama ornamen batu alam juga, namun warnanya lebih gelap daripada area yang di carport. Nah sekarang sudah waktunya kita untuk bisa masuk ke dalam rumah. Nah ini, rumah ini sudah dilengkapi dengan fasilitas smart home. Untuk pintunya ini, ya ini bisa beberapa cara untuk membuka aksesnya. Bisa dengan wajah, ya, bisa dengan sidik jari, ataupun dengan password angka. Tapi spesial untuk wajah, ya, ini yang dideteksi adalah orang-orang yang memang berwajah dan berhati baik gitu bro. Jadi kalau misalkan orangnya lagi banyak masalah, ya, kayaknya nggak akan bisa dibuka. Orangnya banyak utang, bikinin utang, lu buka ini, kayaknya nggak bisa dibuka deh bos. Gitu, si Kang Adi gitu mulu katanya, Bu Jakut isi hati, karena memang kaldu itu ada sesuatu yang penting gitu bos. Oke, gue bukan AA game, tapi untuk urusan hati sepertinya gue sepakat. Oke, kita masuk. Ini adalah ruangan tamu. Tapi sifatnya sementara dulu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan lu udah bener-bener diterima, lu nggak mungkin duduk di sini bos. Lu duduknya bakal di sana lu. Gitu. Misalkan si Bondan nih, si Bondan udah datang nih ke rumah Ahwat nih ya. Dia masih di fase-fase PDKT aja, fase taaruf aja gitu. Belum di say oke, duduknya di sini dulu bos. Kalau udah diterima, ya, udah diterima lamarannya, sudah oke nih, taaruf ya, baru duduk di sebelah sana. Gitu ya. Kurang lebih ini adalah kayak ruangan tambahan gitulah ya, ruang tambahan atau ruang tunggu sebelum ke area ruang tengah yang sesungguhnya. Oke, di sebelah sini ini adalah area ruangan yang sebenarnya secara fungsi adalah sebagai tempat ini ya, apa, barang-barang yang nggak dipakai atau gudang lah ya, penyimpanannya di sini. Material dari bahannya sendiri ini adalah plywood ya, bisa digunakan untuk partisi, bukan partisi, untuk ornamen di sebelah atau di bawah tangga kayak begitu. Nah di sebelah pinggirnya ini adalah ada jendela, ini ada jendela ya, ventilasi cahaya didapatkan dari area jendela yang tadi kita udah spell ya. Ternyata posisinya adalah membelakangi area ruangan tamu atau ruangan tunggu ini gitu bos. Oke, masuk ke ruangan tengahnya. Kayak gini nih, ruangan tengahnya. Wish, secara sekilas sudah kelihatan bocoran bahwa rumah ini mengandung kolam renang. Nanti gua spellnya ya. Nanti, sekarang kita bahas dulu untuk area ruang tengahnya yang terhubung sama ruang tengah. Tadi kesan pertama waktu gue lihat ya, ini kayak ngeblong gitu. Gue pikir blong aja kayak begitu. Oh ternyata ini kaca bos. Kacanya gede. Namun secara fungsi bisa dibilang ini lebih ke untuk kesan lebih membuat terang lampu ini. Bukan untuk ngaca bos. Karena untuk ngaca, gue harus loncat-loncat. Gak mungkin. Jadi memang untuk efek terang aja menambah terkesan luas ruangan ini. Betul nggak? Nah ini kacanya sendiri, ini kaca yang brown bukan kaca yang clean ya. Nah untuk ini ya adalah back wall TV-nya. Back wall TV-nya, keseluruhan dari back wall TV-nya ada rak-rakan yang dikasih ornamen diferensiasi warna, dikasih warna hitam seperti ini ya. Sampai ke bawahnya ini pun sama. Ini ada laci-laci, ada 3 laci dan semuanya menggunakan bahan material plywood atau multiplex dengan lapisan HPL, bos. Oke, ke ruangan tengahnya. Ruangan tengahnya ini ada sofa ya, ada sofa. Kalau sofa seperti ini bisa dibilang memang dibeli dimanapun bisa, tergantung daripada selera. Karena kebetulan ini rumahnya kan modern minimalis, jadi sofa yang minimalis ini adalah penempatan bentuk sofa yang menurut gue tepat banget. Kayak begini sofanya, ya. Di sebelah sini nih bro, ada meja yang minimalis banget. Dari bahannya, kalau gue lihat sih ini dari blok min ya, dari blok min ada kursi-kursian seperti ini dan kita disambut dengan ini ya, lampu ya. Lampu ini keren banget bro. Lampu yang di bawah, yang di atas dari meja makan sama ruang tamu kurang lebih sama.
Namun kalau yang ini lampunya lebih ke yang putih. Kalau untuk yang di ruang tengah tadi, ruang tengah ini lampunya ya sama menggantung, sama ada dari besinya atau dari logam juga, kayak ngebentuk angka 8 gitu ya. Kalau ini putih, yang di ruangan tamu tadi warnanya coklat. Berbeda dengan yang lain. Biasanya kalau kaca ya, kan nyambung ya, karena fungsinya pun untuk ngaca. Tapi kalau ini kenapa kacanya dipisah-pisah? Yang jelas ini memang fungsinya adalah untuk menambah cahaya dan bisa juga untuk ngaca, walaupun memang penempatannya kalau ngaca gue harus ke sebelah tengah, sebelah sini gitu kan. Iya nggak sih? Yang jelas ini adalah variasi dan menurut gue sih ini menarik. Betul nggak? Untuk area belakang ini mostly ini bisa dibilang menggunakan material plywood ya bro ya. Plywood dari semua part dari area kitchen set ini, dari bagian bawahnya ini ada pakai lapisan min ya, lapisan min bawahnya. Nah ini sama nih, ini multiplex plus HPL juga, bagian raknya juga sama kayak begini. Bagian atasnya ada beberapa part rak yang dikasih lampu-lampuan dan dikasih upselling ya, bagian bawah atasnya ya, bagian upselling. Jadi ada lampu yang ke hide kayak begitu. Jadi bikin ruangan itu terkesan hangat. Ada lemari yang sedikit besarnya. Ini bisa digunakan untuk menyimpan untuk menyimpan alat-alat yang cukup besar, bisa disimpan di bagian sini bro. Oke. Nah, ini seperti biasa, kalau bahan seperti ini kan memang barang seperti ini adalah untuk penghisap asap. Di asapnya nggak perlu untuk mengasapi area ruangan, cukup diisep sama ini aja gitu bos. Bos, sekarang kita sudah di bagian yang kita tunggu-tunggu. Ini adalah gongnya bos. Ini adalah kolam renang. Ya, luar biasa, seger banget bos. Jadi untuk di tipe rumah ini ya, ini memang area belakangnya diimplementasikan untuk area kolam renang. Gue pun sama sepertinya, kalau misalkan gue punya area belakang dengan luas seperti ini, sepertinya memang yang paling menarik adalah dibikin kolam renang. Jadi bos, kalau misalkan lu punya rumah kayak begini, kebayang ya, segala macam stres, segala macam penat yang lu rasain di hari sebelumnya, pas pagi-paginya ya, lu turun ke sini ya, lu ngopai-ngopai santai, makan ubi rebus, makan singkong goreng ya, silahkan sambil duduk, silahkan sambil tiduran ya, lu nikmatin deh, segala macam kepenatan lu hilang dalam sesaat. Luar biasa. Ya, ini adalah value dari rumah ini yang bisa lu dapat kalau misalkan lu ngambil rumah ini kayak begitu. Nah, gue pengen liatin sama lu semua dan gue pengen keliling dulu untuk area kolam renang bos. Ini dia. Nah, ini dia. Kolam renangnya seluas di sini ya. Ada kamera sih dan ada sebuah bondan. Kalau misalkan bondan nggak ada, kamera nggak ada, lu pada nggak ngeliatin gue udah buka baju gue dan gue bisa masuk ke sini. Gue nyelam dan tetap harus muncul dong, karena gue pengen hidup. Gak mungkin gue nggak muncul. Ya, oke, siap. Sebenarnya batasnya adalah hanya sampai di sini aja bos, karena ini adalah perbatasan dengan area rumah contoh tipe yang lainnya. Nah, ini ada ruangan yang menarik juga, yang next gue pengen liatin sama lu pada, yang terkoneksi dengan area kolam renang. Apakah itu? Kita lihat ya bos. Kita masuk ke dalam. Nah. Sebelumnya nih, nggak boleh ketinggalan, untuk di lantainya ini seperti kesannya parket ya bos ya. Antara parket atau kolam renang. Biasanya kalau area-area basah memang menggunakan material yang tersebut. Antara parket atau vinil ya. Seperti ini dibikinnya, dan memang dibikin kayak ada serat-serat kayunya dan kesan kayu. Namun kalau yang ini, gue lihat dari pinggiran, dari bawahnya ya, ternyata ini adalah keramik yang ya, gue gesek-gesek gini, ini memang kasar dan memang efeknya memang nggak akan bikin kepleset gitu bos. Ya, ini adalah keramik kayak gitu. Nah, di tamannya nih bos, gue pengen sedikit ceritain. Untuk area taman, ini kan memang ada beberapa tanaman-tanaman yang ada kecil, ada yang sedang kayak begitu. Nah, khusus untuk tanaman yang di sini, memang secara estetika menurut gua ini pemasangan tanaman yang ini udah pas banget. Kenapa? Karena kalau misalkan tanamannya lebih besar lagi, ya, satu
secara estetika, iya itu pasti. Dan kedua, akan mengganggu sudut pandang dari area dalam menuju kolam renang gitu. Dan pencahayaannya pun mungkin akan terhalang kalau seandainya ada pohon besar di sebelah sini. Gitu bos. Nah ininya nih. Kesannya ini seperti dari batu kali ya, atau batu alam yang memang dipotong kotak. Namun ini adalah aplikasi yang simpel sebenarnya. Jadi hanya di plester aci saja ya, di semen, di plester aci seperti itu. Ininya dibentuk kotak ya, dibikin kasar ya, dan dicat menggunakan bahan cat yang memang dia tidak akan buyar kalaupun terinjak ataupun kena air gitu bos. Kayak begitu aja. Ini adalah jalan setapaknya dan gua pengen langsung masuk ngeliatin ruangan-ruangan menarik dari rumah ini lainnya. Ya, sebelum ke ruangan sebelah sana, ini gua ke kamar mandi dulu ya bos ya. Ini adalah kamar mandinya, memang tidak terlalu besar, bisa dibilang ini memang bukan kamar mandi utama. Looks clean bro, kenapa? Karena ini homogeneous style-nya yang warna putih yang ada coraknya, corak seperti marmer ya. Ini ukuran 60x60. Kalau bawahnya sendiri ini sama, ukuran sama, namun krem dan memang ini doff bro. Jadi anti kepleset. Ada kursi, duduk dan ada showernya. Siap? Ya, ini ruangan yang menarik bro. Nah, ini adalah ruang kerjanya. Tadi kan gue udah bahas nih tadi. Gue udah bilang bahwa ada ruangan yang tersembunyi yang terkoneksi dengan kolam renang. Ternyata bro, nah ruangan ini langsung terkoneksi ke kolam renang bro. Ini adalah ruangan kerja. Jadi kalau misalkan habis kerja, penat, suntuk, pikiran lu panas, nyelemin kepala lu di situ, mau plus badan lu juga oke, biar badan lu dingin, kepala lu dingin, tapi baju lu basah. Ya, ini ruangan kerja, menarik banget. Nah, kalau ini kan versi seriusnya, lu simpen tablet di sini, lu kerjalah di sini, ya. Nah, kalau misalkan sudah fase itu sudah berlalu, lu buka buku, lu duduk di sini, lampunya dihidupin, bisa ngadep ke sebelah sini, dan lu bisa baca buku di sini. Oke, siap. Untuk lantainya sendiri, untuk lantainya, ya, ini pakai parket ya bro ya, pakai parket. Jadi dikasih lapisan biar terkesan kayu gitu bro. Untuk lemari yang ini memang bisa dibilang lebih, yang dimanjakinnya lebih rak-rakan atau area terbukanya. Tutupannya hanya ada di area atas ya. Lemari-lemariannya ini ada 5 space ya. Bawahnya langsung ada laci. Ada beberapa laci kayak begini, menggunakan material plywood, sama ada sedikit variasi dari besi hollow. Ada lampu warna kuning untuk menambah variasi warna, jadi bikin kesan area lemari ini tampak hidup gitu bos. Kita ke atas ya bos ya. Nah untuk tangganya sendiri, di bawahnya ini pakai homogeneous style dengan dikasih drat ya, agar tidak kepleset gitu ya bos ya. Adapun untuk homogeneous style ini menggunakan yang warna krem dan ini glossy. Nah di sebelah sini kelihatan ya, ini ada railing ya, railing yang terbuat dari kayu solid, dan ini ada tempered glassnya bos. Oke, sekarang kita masuk ke kamar anak dulu ya bos ya. Nah ini ketika kita masuk ke dalam kamar anak, ini kita langsung disambut dengan kaca yang segitu besar. Ini kalau gue boleh lihat sih, ini gue pikir ini adalah di belakang ini lebar jadi bisa kebuka, tapi ternyata ini tidak bro, ini hanya belahan saja sebenarnya, jadi no function sebenarnya ya, no function. Oke, dan di sebelah kanannya ini adalah permainan maju mundur ya bos ya. Jadi area dipannya ya, ini back wall bisa dibilang juga seperti itu karena nyambung ke area dipan, tapi kalau dipannya seperti ini terpisah ya, terpisah yang nempel ke area back wallnya. Permainan maju mundur, jadi di sebelah area ini, di belakangnya ini dikasih kaca untuk memberikan efek efek luas ya, atau efek terang dari ruangan kamar ini, bisa difungsikan untuk nambahin
beberapa barang-barang yang kecil seperti ini sebagai variasi. Nah, untuk atasnya sendiri ya, ini hanya variasi saja, Di belakangnya no function ya. Jadi bukan lemari atau sejenisnya. Nah, lemarinya ada di posisi sebelah sini, Bos. Nah, ini lemarinya besar, Bos. Besar banget. Tuh, dari bawah sampai dengan ke atas. Ini pakai plywood ya, Bos ya. Dari ke atas seperti ini. Oke. Nah, ini sebelah kanannya. Ini ada ambalan ya, ada 3 step seperti ini. Ini keren banget ya. Ada tambahan ornamen hole di sini ke atas. Ya, ini untuk ini diimplementasikan dengan barang-barang yang seperti ini. Di bawahnya tinggal ditambahkan saja. Ini jadinya meja belajar dan tinggal ditambah kursi aja gitu, Bos. Di sebelah kanannya, Bos, ternyata ini kan kamar anak ya, Bos ya. Ini posisinya ternyata pas di tengah-tengah dari area tampak depan rumah ini, Bos. Cukup jarang ya, bisa dibilang. Dari yang sudah kita review, biasanya kalau kamar utama adalah kamar yang memang penempatannya biasanya dekat dengan area fasad. Tapi ini adalah kamar anak gitu. Kamar anak yang bersebelahan dengan area tampak fasad depan. Kita lihat jendelanya segitu besarnya, Bro. Jadi ingat sama rumah-rumah tropis ya. Tapi kan ini kan modern minimalis, jadi memang kacanya non skat. Jadi biasanya ngeblong seperti ini, lurus aja besar, dan ini yang aktif bisa dibuka. Sebelah kanan juga bisa dibuka. Cuman hati-hati aja ya, Bos ya. Kalau seandainya misalkan anaknya misalkan suka ngelindur, suka mimpi gitu kan, atau tidur sambil berjalan. Cukup bahaya juga, Bos. Karena dari sini langsung, Bos. Kalau ini kebuka, terus dia mimpi atau nongol gitu. Worry, Bro. Oke, nah di situ, nah atapnya sendiri kita lihat ya. Bagian atapnya sendiri ini menarik banget. Jadi untuk ceilingnya dibikin up ceiling, ada hidden, ada lampu yang tersembunyi. Jadi bikin ruangan ini, kalaupun seandainya misalkan lampu yang di tengah mau dimatiin, biar efek silau-nya nggak pengen di minimize kalau tidur, cukup lampu-lampu yang disimpan di area tersembunyi ini cukup diaktifkan, dan itu akan tetap memberikan efek relaksasi saat tidur. Karena memang katanya menurut kesehatan, tidur itu baiknya memang dalam kondisi lampu redup atau lampu gelap gitu, Bos. Ini bagian part ini difungsikan untuk penyimpanan beberapa barang yang sifatnya variasi untuk mempercantik ruangan dari kamar saja. Namun yang secara function atau fungsionalnya adalah ada rak-rak di sini. Ini ada beberapa rak. Jadi untuk barang-barang yang kecil, biasanya kan kalau anak remaja kan barang-barangnya kan banyak ya. Untuk barang-barang yang kecil-kecilnya nggak perlu disimpan di lemari, karena lemarinya kebetulan memang part-partnya itu memang besar-besar. Kalau untuk nyimpen yang kecil-kecil bisa disimpan di sebelah sini, Bos. Nah, sekarang kita ke kamar mandi, Bos ya. Nah, untuk kamar mandinya sendiri, ini tidak terlalu besar. Bisa dibilang ini kamar mandi utama, tapi memang secara ruangan pun memang ternyata tidak signifikan berbeda dengan kamar mandi yang berada di bawah. Bisa dibilang ini adalah kamar mandi kedua lah ya kalau begitu ya. Tidak ada kamar mandi yang utama, yang lebih utama, atau yang kurang utama. Karena memang secara ukurannya sama saja gitu, Bos ya. Nah, sama seperti yang di bawah pun sama, materialnya sama, ini homogeneous style yang terang, bawahnya juga homogeneous style memang lebih doff. Ini penempatannya sama, ada kaca yang memang di belakang ada lampu, ada wastafel, dan di bawahnya pun ada kabinet, ada toilet duduk. Nah, di sebelah sini mungkin sedikit perbedaannya, ini ada ambalannya sedikit ya, Bro ya. Nah, ada pun untuk di sini ini disimpan dengan ada mini-mini kaktus seperti ini. Oke, sekarang kita ke ruangan kamar utama. Nah, kamar utamanya ini keren banget, Bos. Jadi kita disambut sebelum masuk ke dalam ruangan, kita disuruh untuk introspeksi dulu, Bro. Ini ini kaca gede banget, Bos. Gede banget kacanya. Dan ini memang kacanya kaca yang brown mirror ya. Brown mirror ukurannya, jadi seluruh badan gue, bahkan ini gue kelihatan looks small gitu gue. Kalau gue berhadapan dengan kaca ini, kacanya dari bawah sampai dengan ke atas ini terpasang, Bos. Ditambah lagi variasi sebelah kanan kirinya. Ini dikasih variasi, ini materialnya multiplek juga, sama multiplek HPL. Disimpan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dari kacanya ini membuat kesannya cantik
untuk karya kacanya jadi kesannya ada frame-nya gitu. Ya nggak sih bro? Ada kamar mandi, ya. Kamar mandi dari master bedroom-nya bos. Ya. Kalau kamar yang sebelumnya dindingnya itu adalah dinding yang putih, tapi kalau yang ini dindingnya krem, hampir sama dengan yang di bawah, tapi yang ini sifatnya yang lebih ke glossy-nya gitu bos. Kalau ininya sama, semuanya sama, ini sama seperti kamar mandi yang sebelumnya yang tadi, ini juga ada ambalan-ambalannya. Mostly semuanya sama. Oke, kayak gitu aja. Sama di bawahnya juga ada diferensiasi atau pengaturan bagian bawah dengan ketinggian dibikin leveling kurang lebih sekitar 3 cm agar pembuangannya akan berlangsung dengan baik gitu bos. Untuk kamar yang utamanya ini ada gue spill sedikit perbedaan ya dengan yang biasanya kita review. Di belakang ini ya biasanya kan memang kaca yang black mirror di sebelah kanan kiri. Namun yang ini kacanya bisa dibilang secara fungsional akhirnya dibikin hanya sekedar variasi saja. Sekedar variasi aja secara function untuk kacanya jadi tidak berfungsi dengan maksimal. Betul nggak bro? Gitu. Jadi ini sifatnya jadi hanya untuk menambah efek terang aja ke ruangan. Jadi lebih estetika kesan cantiknya yang dibuat. Karena kaca yang brown mirror-nya ini ditutupin dengan beberapa partisi. Gini. Kanan kiri sama seperti itu. Menarik ya, ini sebelah kanannya dikasih ada variasi. Ini lambang apa sih bro? Lambang apa sih? Tahu nggak? Lambang genjang tangan. Mirip ya. Kayak gitulah ya. Ini keren sih menurut gua. Aku tak tahu ini melambangkan apa, tapi menurut gua sih ini cukup menarik. Gitu. Roda motor dong. Bisa aja lu. Ya ini nih sebelah kanannya. Ini ada lemari ya, ada lemari yang terkoneksi. Oh terhubung bro. Jadi area mejanya di sini untuk menyimpan laci-laci, area lampu terkoneksi langsung dengan lemarinya bos. Dari plywood ya, ini ya. Bawahannya juga sama seperti itu. Dan ini di sebelah kanannya ada laci-laciannya gitu bos. Oke. Nah, di sebelah depannya ini ada black wall khusus TV. Kayak begini penerapan. Dikasih yang vertikal seperti ini. Ini bahannya sama sih. Multiplex plus HPL, dibikin vertikal aja seperti itu. Ini juga sama. Ini bisa dibuka nggak ya? Oh, ternyata bisa bos. Oh, dan ternyata ini fungsinya adalah seperti ini. Jadi untuk riasan, nah ini implementasi ini ada beberapa barang. Cuma seperti ini. Jadi ini sepertinya memang kaca untuk riasan, betul nggak bro? Untuk meja rias. Nah, ininya laci-lacinya untuk menyimpan alat-alat rias, gitu bro. Oke. Nah ini backwall TV-nya. Kalau ini nggak bisa dibuka karena memang untuk dudukan dari area TV-nya. Dan ini ada laci-lacian. Nah seperti itu. Gue spell sedikit bro. Ada ruangan tambahan di sini. Gue bisa keluar gak ya? Wah ternyata gue kunci. Jadi di depan dari ruangan yang master bedroom ini ada balkon yang memang tidak terlalu besar. Ukurannya 2 meter kali 1 meter, lumayan lah bro. Jadi kalau misalkan sang suami dilarang ngerokok gitu, atau bininya misalkan lagi marah-marahin gitu ya, udah keluar dulu, buang pikiran lu sambil ngerokok di sini. Walaupun menurut gue, dan kalau gue kalau pusing ya, gue banyak pikiran, gue marah-marah sama bini, gue nggak ngerokok karena rokok itu makruh. Ada yang bilang haram sih. Gue sih kagak merokok. Kalau gue pusing, gue makan bakso. Bos, kita udah mereview rumah ini. Dari apa yang sudah gue lihat dari rumah ini, banyak value, something new yang gue lihat gitu ya. Nah, untuk rumah yang terintegrasi dengan tol ya, bisa dibilang memang rumah ini sangat spesial. Apalagi value-nya adalah, ini adalah perumahan yang bersebelahan dengan Sentul Sirkuit. Jadi buat orang-orang di luar Bogor ya, daerah Jakarta dan sekitarnya, pasti pengen dong rumah dengan nuansa alam,
dan suasana sejuk dan dingin, tapi akses ke tolnya sangat dekat. Ini menarik banget. Dan lo tahu, untuk rumah sespesial ini harganya dijual dengan angka 2,4 miliar saja. Menurut gue ini sangat logis dan sangat reasonable. Oke bro ya, area rak-rakan banyak kayak begini, dan ini ada beberapa lemari ya. Ada sih. Punten suaranya. Mau dibuka dulu kan, Pak? Apanya? Itunya. Enggak udah. Gak usah gini aja. Ya.